Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman para pencinta tanaman hias? Kembali lagi bersama saya di Hektoar Channel. Yang mana channel ini membahas tentang seputaran tanaman hias dan cara perawatannya. Untuk edisi kali ini teman-teman, di sebelah saya sudah ada satu pohon api Cina ya. Yang beberapa bulan lalu kita lakukan perawatan dengan untuk pemangkasannya agar daun dan rimbun, jadi sudah bisa dilihat ya dengan proses itu beberapa bulan, dan sekarang alhamdulillah sudah mulai bagus kondisi daunnya, dan kita akan kembali melakukan pemangkasan secara untuk merapikan ya teman-teman. Jadi kita lihat saja bagaimana keadaan pohon melati Cina kita kali ini, dan langsung nanti kita lakukan proses pemangkasan. Bisa dilihat ya teman-teman, untuk bunga melati Cina kita kali ini daunnya sudah cukup rimbun dan juga ditumbuhi bunga-bunga yang cukup indah berwarna putih. Jadi bisa terlihat sudah tidak beraturan lagi untuk bentuk bulatannya, karena memang kita lakukan pemangkasan untuk memelihara pertumbuhan daunnya bisa seimbang ya teman-teman, dengan terlihat rapi. Dan untuk di bagian belakangnya bisa terlihat walaupun tidak serimbun dengan di bagian depan, tapi memang sudah cukup panjang. Jadi nanti langsung saja kita lakukan proses pemangkasan juga agar proses pertumbuhannya seimbang dengan di bagian depan ya. Jadi karena mungkin di bagian belakang ini terkendala dengan pencahayaan matahari pagi, sehingga proses pertumbuhan daunnya bisa begitu lambat, beda dengan di bagian depannya ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat ini cukup bagus kalau untuk bagian depan, karena memang terkena cahaya matahari di kala pagi. Jadi kita lakukan perawatan untuk pemangkasan kali ini dengan keseimbangan pemotongannya saja. Oke teman-teman, untuk proses awal ini kita lakukan pemangkasan dari bagian sebelah sini ya, yang mana ini kita ambil untuk datarnya dulu agar bisa terlihat rapi. Untuk bunga melati Cina kita tentunya, agar nanti pertumbuhannya jauh lebih baik lagi ya. Ini memang sudah rimbun tapi sudah tidak terlihat rapi karena hampir 2 bulan sudah tidak dilakukan pemangkasan. Setelah waktu itu kita lakukan perawatan ringan ataupun pemangkasan ringan. Untuk pemangkasan sederhananya tidak begitu rumit ya teman-teman, jika teman-teman menggunakan gunting besar seperti yang saya gunakan ini. Kita hanya cari keseimbangan untuk dari daun-daunnya. Ini nanti agar kembali dia bisa tumbuh daun yang baru, hingga bunganya muncul dengan begitu lebat ya teman-teman. Untuk bagian atasnya kita pangkas juga ya. Kita imbangi saja. Sudah mulai terlihat nih untuk lingkarannya ataupun bulatannya. Dan ini kita sudah melakukan
pindah arah teman-teman ya, untuk mengelilingi satu pohon ini agar pemangkasannya bisa jauh lebih rapi. Jadi arahnya kita rubah untuk proses pemangkasannya. Karena ini sudah ada yang panjang dan juga pendek teman-teman untuk cabang-cabangnya. Jadi memang harus kita lakukan perawatan rutin, kalau tidak dia justru tumbuhnya liar daun-daunnya teman-teman. Ini kita pangkas secara menyeluruh tentunya dengan keseimbangan yang menurut kita sudah rapi ya. Di bagian bawahnya kita ambil juga. Ini kita sudah mulai mendekati bagian belakangnya teman-teman, bisa dilihat. Jadi memang harus kita sesuaikan dulu bentuk lingkarannya. Di bagian belakang ini sedikit kurang subur ya teman-teman, karena mungkin terganggu dengan cahayaan matahari pagi, jadi sedikit kurang rimbun untuk bagian sini. Beda dengan yang di bagian depan tadi, sehingga kita harus memangkasnya secara seimbang. Ini baru kita rapikan bagian atasnya teman-teman. Dan tinggal kita rapikan sedikit demi sedikit untuk pembentukan bulatannya ya. Dan kita langsung saja teman-teman lihat bagaimana hasil dari pemangkasan ringan kita kali ini. Bisa dilihat teman-teman, untuk hasil dari pemangkasan kita tadi sudah cukup rapi ya tentunya, dengan sedikit bentuk bulatan walaupun kondisi bunganya terpangkas semua, karena tadi memang kita ambil untuk dahan-dahan dan daun-daun yang sudah melebihi batas motif yang kita tentukan. Jadi terpaksa kita harus memangkas habis untuk daun-daunnya agar keseimbangan daunnya bisa kembali tumbuh dengan subur ya teman-teman. Untuk di bagian belakangnya bisa teman-teman lihat memang tidak begitu rimbun untuk daunnya, jadi kita lakukan pemangkasan sedikit saja tadi, dan terlihat gundul sedikit, ada banyak celah daunnya, sehingga pertumbuhannya memang belum begitu maksimal ya teman-teman. Untuk di bagian atasnya juga sudah mulai bagus teman-teman, tidak ada masalah kalau menurut saya. Jadi harus kita lakukan dengan sabar untuk menunggu dahan yang di bagian belakang ini, sehingga suatu saat nanti bisa terbentuk dengan motif yang bulat ya teman-teman. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mensupport dan mendukung channel ini. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih banyak, karena channel ini
bertujuan untuk kita saling berbagi informasi dan juga motivasi dalam proses melakukan perawatan tanaman hias yang ada di sekitar kita. Dan sampai di sini dulu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.